Akhirnya tampang Amar Zoni terekspos ke publik setelah 3 pekan menjalani penahanan di sel khusus Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Bersama 5 terdakwa lain, Amar Zoni mengikuti persidangan secara daring di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selama persidangan daring itu, tangan Amar terborgol dan di belakangnya dijaga petugas. Meski demikian, beberapa kali terlihat Amar tersenyum dan berkelakar, sehingga membuat terdakwa lainnya tertawa. Muhammad Amar Akbar. Muhammad Amar Akbar sehat? Sehat enggak? Dengar nggak suara kita di sini? Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Meski hanya melihat di layar monitor, namun kehadiran Amar pada sidang online kemarin menjadi obat rindu bagi keluarga dan juga Camelia. Karena sejak Amar dipindah ke Nusa Kambangan, keluarga belum sekalipun melihat sosok Amar. Ya pastilah kangen banget ya, karena kan baru pertama kali ini ya, terakhir waktu sama saya kita. Ya. Jadi di bulan Agustus ya terakhir kita ya. Iya terakhir Agustus. Sama Panji. Pas ngeliat lagi. Waktu mau mengajukan remisi. Iya. Tuh. Berubah ya, agak berubah terus. Ya. Tapi alhamdulillahnya sehat sih, ya sehat-sehat. Memang dari keluarga belum pernah ada bisa komunikasi selama Amar ada di Nusa Kambangan, baik dengan saya, dengan Adit gitu ya. Tapi waktu itu satu kali hanya 3 menit. 3 menit itu pun kan juga diawasin di sana. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku di sini. Pada sidang daring kemarin, Amar mengungkapkan kondisi yang dialaminya sebagai tahanan high risk, menghuni one man one cell kepada majelis hakim. Aktor 32 tahun itu kembali meminta kepada majelis hakim agar penahanan dirinya dikembalikan ke Jakarta dan bisa mengikuti persidangan secara offline di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada saat sidang pertama itu sudah diinginkan, diharapkan dari pihak kami, keluarga itu adalah secara offline, sehingga Amar sendiri untuk memberikan eksepsinya, untuk memberikan apa yang didakwa kemarin sudah dibacakan pada sidang pertama itu sudah bisa disampaikan secara langsung. Ya saya yakin nih, sidang ini pasti nanti akan offline. Karena dari caranya hakim itu kita tahu juga kan. Karena untuk sidang pembuktian nanti kan hakim lebih menginginkan Amar itu memberi keterangan yang bebas, yang merdeka, dan tidak ada tekanan. Setelah melihat sosok Amar di persidangan serta mendengar ceritanya menjalani penahanan di Nusa Kambangan, keluarga pun semakin ngotot meminta penahanan Amar dipindah ke Jakarta. Hal itu dilakukan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan pada diri Amar. Kan tadi bisa dengar sendiri Bang Amar bilang kalau kita kemana-mana dari sel ke tempatnya itu ditutup, diborgol gitu kan. Jadi tadi kalian bisa dengar sendiri kan kesaksiannya Bang Amar sebagaimana. Ya seorang adik pasti kalau misalkan nanya perasaannya gimana, sakit banget. Dan kemarin publik lagi-lagi disuguhkan pemandangan kesetiaan Camelia dalam mengawal dan memperhatikan Amar Zoni. Menyaksikan itu, adik Amar, Aditya Zoni, berharap Camelia sabar dan tetap setia menunggu Amar bebas dari menjalani hukuman, lalu mengakhirinya dengan pernikahan. Enggak, jangan diragukan. Tulisannya saya waktu itu sempat ngomong kan, waktu itu kan saya nggak mau ikut campur ya hubungannya Bang Amar sama dokter. Cuman tapi saat ini saya melihatnya luar biasa tulus banget ya. Saya dukung 1000%. Mudah-mudahan sampai ke pelaminan ya, menikah ya, mudah-mudahan bahagia. Saya doain yang terbaik. Di saat Amar Zoni sedang berupaya mencari keadilan agar dipindahkan dari Nusa Kambangan, di saat itu pula Leonardo Arya alias Onadio Leonardo memulai proses rehabilitasi di sebuah panti rehabilitasi di Jakarta Selatan. Ya, nasib Onat lebih beruntung
karena suami baby Priscilia itu hanya asesmennya dinyatakan sebagai pemakai narkoba. Sudah disetujui oleh pihak BNSP untuk dilakukan rehabilitasi. Kurang lebih informasi yang kami dapat 3 bulan. Hingga 3 bulan ke depan, Onat menjalani rehabilitasi. Selama itu juga Onat harus terpisah dari keluarga, teman dan sahabat, serta aktivitas rutinnya. Meski Onat sudah direhabilitasi, namun terjerumusnya Onat pada narkoba sangat disayangkan oleh Deddy Corbuzier dan Habib Jafar. Dua sahabatnya Onat itu tak dapat menyembunyikan kekecewaannya ketika mendapat kabar Onat ditangkap polisi karena kasus narkoba. Saya kan emang nggak ngajakin login ke Islam ya. Tapi jangan log out ke sana dong. Penyesalan dan tekad Onat untuk sembuh dari narkoba mendapat dukungan dari Deddy Corbuzier dan Habib Jafar. Selain ikut mendukung, mereka juga memberikan ultimatum agar Onat tidak lagi terjerumus menjadi budak narkoba untuk kedua kalinya. Ya kalau masalah Onat nanti kita lihat ya. Yang jelas sih kita doakan lah, kita doakan. Itu teman saya udah 10 tahun dan itu keluarganya tuh baik banget, bapaknya tuh baik banget, ibunya, adik kakaknya, jadi kayak ini nggak pantas mereka tuh kena sorotan karena itu mereka tuh cuma teman aja. Tetap gentle meski dihujat sana-sini imbas dari isu selingkuh, Hamis Daud akhirnya angkat bicara soal tudingan miring yang dialamatkan padanya. Hamis yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengurus kasus pencemaran nama baiknya, secara belak-belakan menjawab soal hubungannya dengan Sabrina Alatas, chef muda yang diisukan jadi orang ketiga dalam rumah tangganya dengan Raisa Adriana. Dan itu sebenarnya ini mulai dari yang namanya Pinterest. Saya kan di bidang arsitek udah 15 tahun sebelum saya di entertainment. Jadi saya di situ diajak untuk kasih bantuan, untuk kasih masukan, kreatif masukan di Pinterest. Tapi nggak tahu kenapa itu di screenshot dan itu bikin ramai dan seolah-olah ada lebih dari itu, dan itu saya itu rumah dia sama bapaknya. Oh, oke. Saya jelas saya diundang untuk kasih masukan aja. Tak hanya menampik punya hubungan, suami Raisa itu juga membantah keras kabar Sabrina berbadan dua. Kabar miring yang menjurus fitnah itu tidak saja merugikan dirinya, tetapi juga Sabrina dan keluarganya. Makanya pada kesempatan tersebut Hamis juga menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga Sabrina. Dan saya minta maaf banget untuk semua sekitar saya yang kena dampak negatif ini. Keluarga-keluarga mereka, fans saya juga, keluarga-keluarga keluarga saya, dan saya minta maaf dengan berita negatif ini yang nggak benar. Saya udah pernah digosipin semuanya. Udah 2 tahun ini kena kanan kiri, jadi sudah kayaknya udah mulai habis cerita-cerita yang buruk yang bisa dilempar ke saya. Lebih baik kita usai di sini. Lebih lanjut, Hamis menegaskan perceraiannya dengan Raisa bukan karena orang ketiga, tapi semua atas kesepakatan bersama. Keduanya memilih berpisah secara dewasa dan saling mendukung, terutama dalam hal membesarkan anak mereka. Komunikasinya dengan Raisa sampai saat ini tetap berjalan dengan baik. Yaya itu best friend saya. Kita pisah baik-baik dan kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting. Saya mohon jangan dibuat-buat hal-hal yang enggak, karena kita benar-benar baik banget hubungan kita. Kita sekarang lagi proses untuk move on. Sekali lagi, tidak ada orang ketiga, dan foto yang dari kemarin itu beredar itu adalah teman-teman mereka. Meski bukan orang ketiga, netizen pun tak lantas percaya begitu saja dengan pengakuan Hamis. Apalagi Hamis menyebut Sabrina hanya sebatas teman baik yang sudah 10 tahun kenal. Jika hanya teman, kenapa Hamis sampai berulang kali minta maaf kepada keluarga Sabrina?
Lantas bagaimana dengan keluarga Raisa? Apakah Hamis juga sudah meminta maaf mengingat ibu mertuanya kembali drop akibat perceraian mereka? Ujung-ujungnya saya nggak lari dari tanggung jawab. Saya akan di situ untuk support dia selama-lamanya. Mau itu financial, mau itu support sebagai teman, sebagai keluarga, saya nggak lari kemana-mana. Di saat Hamis berusaha membersihkan nama baiknya di hadapan publik, Raisa yang on the way menjanda, memilih fokus dengan kehidupannya mengurus putri semata wayangnya, sekaligus sang ibu yang tengah berjuang melawan kanker paru-paru, termasuk juga menjaga eksistensinya bermusik. Ternyata tanpa dia gue tambah cantik ya. Tahu nggak itu tuh apa? Itu bukan skincare, bukan make up juga. Itu adalah kamu yang sudah terlepas dari orang yang sangat toksik. Sementara itu, lewat single berjudul Rainbow yang dinyanyikan bersama Christian Bautista, Raisa bisa meluapkan semua emosi yang tengah ia rasakan. Bahkan penyanyi asal Filipina itu juga memberikan dukungan moral lewat unggahannya di Instagram Raisa. And for me, there's always singing like sad songs. I'm so happy to have a song like this. Happy song. Yes, very like encouraging and full of hope.